guys, hari ini kita bakalan nonton Creepypasta. Oke, gak usah banyak basa-basi, ayo kita nonton. Maaf kok aku nggak Live now. ditampilkan. Seorang player bernama Roland bermain Minecraft Bedrock, namun saat Roland baru saja selesai membuat rumah di malam hari, ia langsung menemukan keanehan di mana terdapat chest yang tiba-tiba menyala di luar rumahnya. Itu adalah chest dengan torch di bawahnya. Ketika chestnya dibuka, ada kepala Steve yang muncul dan berpindah-pindah slot secara terus-menerus. Melihat hal itu, sontak ia lari bersembunyi di rumah untuk sementara. Tapi ketika Roland keluar lagi, chest itu sudah menghilang. Karena Roland mulai merinding, jadi ia pergi tidur. Tapi saat tidur, tiba-tiba saja Roland terkena efek poison dengan durasi yang lama. Roland mencoba untuk menyelamatkan diri dengan pergi ke air untuk meredam poisonnya. Namun dirinya malah mati tenggelam. Tapi anehnya saat Roland respawn, tiba-tiba saja tekstur pack-nya berubah menjadi seperti di Xbox. Yang mana hal itu sangat aneh. Tapi meskipun begitu, Roland sangat suka dengan tekstur pack yang aneh itu. Akan tetapi ada hal aneh lain. Saat di luar rumah, ia melihat ada painting yang berada di atas laut. Gambar paintingnya adalah gambar seseorang yang mukanya di-blur. Awalnya Roland bingung dengan gambar itu, tapi dia kemudian menyadari bahwa itu adalah foto dirinya. Dia pun kabur karena merasa hal itu sangat aneh. Namun ketika ia kembali ke rumah, rumahnya sudah menghilang dan hanya menyisakan sign bertuliskan, "Ambillah, ini akan berguna." Menganggap chest itu adalah jebakan, jadi ia tidak mempercayainya. Dan tiba-tiba muncul suara aneh dari langit-langit vault-nya. Merasa seperti suara itu menghantuinya, ia pun kabur menjauh dari sana. Tapi sejauh apapun ia berlari, suara itu masih tetap ada. Jadi ia memutuskan untuk masuk ke dalam goa. Dan untungnya saat masuk goa, suara itu perlahan-lahan mengecil dan semakin mengecil ketika ia masuk lebih dalam ke goa itu. Ketika suara itu sudah menghilang, ia baru sadar kalau dirinya sudah berada di ujung goa tersebut. Dan di situ, player menemukan sebuah sign bertuliskan, "Selamat datang di nerakamu sendiri," dengan dibarengi kemunculan anjing galak yang menyerangnya. Seketika layarnya jadi hitam dan disusul dengan suara gemuruh seperti goa yang runtuh. Tapi di game aku nggak ada. Kenapa toka-boka? Maaf guys, maaf please. Yang kedua, Distort Alex. Ada seorang player yang bermain Minecraft Survival bernama Yuro yang sudah mempunyai rumah di biome bersalju. Karena ia penasaran dengan sekitarnya, jadi Yuro memutuskan untuk menaiki bukit yang tinggi. Setelah naik ke atas, Yuro melihat adanya outpost villager di kejauhan. Karena penasaran, ia langsung pergi menuju outpost tersebut. Sesampainya di sana, Yuro merasa heran karena outpost tersebut seperti telah dijarah oleh seseorang. Saat menaiki lantai paling atas, ia menemukan sebuah sign bertuliskan "Taken" atau "diambil". Spontan Yuro pun menghancurkan sign itu dan tiba-tiba terdengar suara yang menyeramkan. Mendengar hal itu, Yuro panik dan langsung pergi menuju rumahnya. Saat sedang menuju rumahnya, Yuro tidak menyadari adanya player yang mengintai dirinya menggunakan skin Alex di atas bukit. Ketika Yuro sampai di rumah, ia mendengar suara pintu yang terbuka tutup, namun saat dilihat tidak ada siapapun. Di saat Yuro tidur, anehnya setelah terbangun, langitnya masih malam. Ia pun heran karena baru pertama kali mengalami hal ini. Karena tidak bisa tidur, Yuro memutuskan untuk berburu mob di sekitar rumahnya. Setelah capek, ia pun masuk ke dalam rumahnya. Namun malah menemukan sign bertuliskan, "Aku akan mengambil semuanya. Aku tidak hanya di Java, aku juga ada di Bedrock."
Merasa takut, Yuro memutuskan kabur dari rumah. Namun baru beberapa langkah, Yuro langsung dihadang oleh banyak zombie. Seketika Yuro masuk lagi ke dalam rumah, dan anehnya setelah beberapa saat, semua zombie itu pergi bersamaan seperti ada yang memanggil mereka. Saat Yuro mencari kemana para zombie itu pergi, ia menemukan sebuah goa. Karena masih penasaran, jadi Yuro memasuki goa tersebut, dan saat masuk, ia heran kenapa ada lead di inventory-nya. Ia berpikir positif, mungkin dari Wandering Trader yang terbunuh. Tapi siapa yang membunuh Wandering Trader-nya? Apakah para zombie yang tadi? Ucap Yuro. Di goa itu, Yuro tidak menemukan keanehan apapun, jadi ia memutuskan untuk pulang. Padahal sebenarnya, ia hanya tidak melihat Skin Alex yang sedang mengawasinya. Soalnya nanti aku sekolah, jadi itu paling nanti beberapa menit part 2 dulu deh. Maaf ya. Tapi please like, jangan mentang-mentang. Saat di rumah, Yuro mulai ketakutan ketika suara menakutkan yang sebelumnya kembali muncul. Ia hanya bisa diam di pojokan, dan saat memberanikan diri untuk membuka pintu rumahnya, tiba-tiba yang ketiga, One Eye. Seorang player. Ya udah part 2 dulu ya. Dadah.